Yang jawab salam saya doakan bisa pergi haji. Sekali lagi semangat, mudah-mudahan kita dapat selamat, berkah dan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul muhtaramun wal muhtaramat, segenap para alimil ulama, para asatid, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu, duyufullah wa duyufur rahman, yang insyaallah pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati CEO daripada Jannah Firdaus Umroh Haji Travel, yaitu Mukarram wal Muhtaram al-Afadil al-Ajilla, Bapak Wa'il Ahmad, dan juga Bapak Ustadz Rahmat Syam sebagai direktur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, bisa terus memberikan pelayanan terbaik untuk umat, dan segenap para asatid, Ustadz Hari semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menambah keberkahan kita dalam acara manasik dan silaturahim akbar ini. Amin ya rabbal. Saya mau tes dulu, Pak, masih semangat? Masih ya Bu ya, Pak ya? Coba kita baca talbiyah latihan bareng-bareng sama-sama. Mudah-mudahan ini bukan menjadi umroh yang terakhir buat kita, tapi mudah-mudahan kita balik ziarah melakukan ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Fayadufullah wa duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa Bapak dan Ibu sangat beruntung. Mengapa saya bilang beruntung? Karena bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena bagi seorang hambanya Allah yang tak kala dia melaksanakan umroh di bulan Ramadan, dia akan dapat dua. Apa itu? Yang pertama syaraful makan, yang kedua syarafuz zaman. Akan mendapatkan kemuliaan dari tempat tersebut dan akan mendapatkan kemuliaan dari waktu tersebut. Terkadang orang naik ibadahnya, kalau memang tergantung dari tempat dan waktu di mana ia pijaki, di mana ia rasakan. Betul apa enggak? Sebagai contoh, kalau kita sholat Jumat di Masjidil Haram, itu berbeda sholat Jumatnya dengan di mana? Dengan di Indonesia. Saya dulu pernah ya umroh, dapat Jumat, bawa jamaah. Ada jamaah satu yang dia nggak percaya dan agak ngeyel sedikit. Apa? Saya bilang, Pak, kalau mau dapat soft di Masjidil Haram, datangnya pagi, Pak. Pagi kalau hari Jumat. Dia bilang apa? Pak Ustadz, nanti dulu deh, tenang dulu, saya mau nyantai dulu, nanti jam 11 saya akan berangkat. Ternyata begitu dia datang jam 11, jangankan masuk ke pelataran masjid,
Di pinggir Masjidil Haram saja itu sudah penuh orang berduduk i'tikaf di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Betul apa enggak? Mungkin yang sudah tahu begitu. Akhirnya apa? Ini orang datang jam 11, sholat Jumatnya adanya di depan hotel. Saya kira jangan bedakan nanti kalau yang dapat Jumat di sini dengan Jumat yang ada di sana, karena berbeda. Kalau di sini, masya Allah, saya pernah jadi khotib Pak, ya, di daerah Bekasi sana. Begitu saya khotib, kaget, udah mau azan belum ada jamaahnya. Saya sampai tanya sama panitia, mana ketua DKM-nya? Ini katanya saya Pak, katanya kenapa Pak Ustadz? Ini jadi nggak sholat Jumat? 5 menit lagi mau azan belum ada jamaahnya. Saya bilang bagaimana? Kalau memang nggak jadi Jumat, saya pindah ke masjid sebelah. Artinya begitu. Akhirnya lama kelamaan begitu azan datang tuh satu. Begitu saya naik khotib, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sambil ngitungin jamaah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada 40. Alhamdulillah. Iya, begitu. Jadi jangan sampai bedakan nanti semangatnya kita sholat di sini dengan sholat di sana, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dikatakan bahwa ada fadilah tertentu dan luar biasa bagi orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kita bisa baca hadis di sini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang wanita, "Ma mana'aki an tuhajji ma'ana?" Ada seorang wanita begitu diajak haji, dia nggak mau sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai wanita, apa alasan kamu tidak ikut berhaji bersama kami? Tidak ikut umroh dan haji bersama kami?" Lanjut lagi. Ternyata kisahnya bahwa wanita tersebut sedang ditugaskan oleh majikannya untuk memberikan air kepada unta majikannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fih." Apabila telah masuk bulan Ramadan, hendaklah kamu melakukan umrah di dalamnya, karena sesungguhnya orang yang umrah di bulan Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Karena sesungguhnya orang yang umrah di bulan Ramadan, dia sama saja mendapatkan pahala seorang yang haji. Masya. Ada yang tanya, "Ustaz, kalau begitu saya nggak perlu haji. Haji mah nunggunya lama. Ngapain haji? Udah umroh aja di bulan Ramadan." Bukan begitu. Artinya bahwa kita mendapatkan pahala seperti pahala haji, tapi tidak menggugurkan daripada perintah menunaikan haji. Logikanya seperti ini. Orang yang ibadah umroh di bulan Ramadan mendapatkan pahala haji, apalagi orang yang berhaji. Sama seperti kita orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena surah Al-Ikhlas ini thulutha minal Quran, 1/3 daripada Al-Quran. Kalau 3 kali baca sama dengan kita membaca semua Al-Quran. Bukan semuanya. Kalau gitu kita baca kulhu aja deh, gitu kan? Bukan. Tetapi 3 kali membaca surah Al-Ikhlas saja sama dengan membaca Al-Quran, pahalanya seluruhnya tamah. Apalagi orang yang dia membaca Al-Quran kamilah, tamatan, sempurna, semuanya tanpa ada celah, pastilah pahalanya itu lebih banyak. Makanya beruntung, Masya Allah, Bapak Ibu bisa daftar di Jannah Firdaus Travel. Alhamdulillah. Ini saya tanya nih, satu jamaah, boleh saya tanya, apa motivasinya umroh di bulan Ramadan? Untuk Bapak nih ya. Izin, Bapak namanya siapa Pak? Cipto. Bapak Cipto, asal dari mana Pak? Punten. Bekasi. Dari Bekasi. Oh, sama domisilinya sama dengan saya Pak.
Alhamdulillah. Bapak, apa motivasinya Bapak daftar di Jannah Firdaus Travel ya, umroh program Ramadan? Ya, saya dengar memang di Jannah Firdaus terbaik dari bulan sebelumnya. Terus juga untuk di bulan Ramadannya sendiri, saya mau merasakan suasana iktikaf di sana. Kalau saya bisa ibadah di rumah. Masya Allah, boleh tepuk tangan dong buat Bapak. Pertama karena memang Travel Firdaus ini nomor satu. Rahmat, Masya Allah tuh tadi kata jamaah itu ya, bukan kata saya ya. Kemudian yang kedua, beliau ingin merasakan i'tikaf di Masjidil Haram. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia berumroh di bulan Ramadan ya, seakan-akan taqtadi hajjatan ma'i, seakan-akan dia berhaji bersamaku. Masya Allah. Ada dua hadis paling tidak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan dikabarkan kepada sahabat dan terus kepada umatnya. Yang pertama, hadis mengenai orang yang menyayangi anak yatim. Orang yang mengurus anak yatim, kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakan. Orang yang dia menyantuni, menyayangi, kemudian mendidik anak yatim, hakadha fil jannah. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalaulah orang yang berumroh di bulan Ramadan, kondisinya puasa, dia berumroh kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia telah berhaji bersamaku. Mengapa demikian pahalanya begitu besar? Karena bulan puasa berbeda dengan hari-hari normal, betul? Ada yang pernah haji? Sudah. Ada yang pernah umroh? Sudah. Ada yang pernah merasakan tawaf di lantai 2? Bapak Ibu yang belum pernah, itu hampir 1 kilo jauhnya kalau kita tawaf itu di mana? Di lantai 2. Itu saya pernah coba ngikutin orang luar negeri tawaf sambil lari, ya, baru 2 putaran saya udah ngap-ngapan, ya kan? Karena apa? Saking luasnya. Itu kondisi normal. Kadang berhenti ya untuk minum air zam-zam karena kita saking lelahnya pada saat itu setelah menunaikan tawaf dan lain sebagainya. Artinya apalagi kondisinya saat berpuasa, karena fungsi puasa 2, yang pertama menjaga diri dan juga beramal soleh. Paling enggak umrah itu 3 jam 4 jam tergantung kondisi, karena sekarang ini Masya Allah Mekah, Madinah, khususnya Makkah ini sedang penuhnya orang melaksanakan umroh. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ada tips dari saya and tricks bagaimana kita untuk umroh ya, dalam keadaan sehat walafiat dan persiapannya, sehingga kita bisa mendapatkan umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut slide-nya, boleh? Lanjut lagi terus, silakan lanjut. Baik, hikmahnya ya, lanjut. Ya, langsung saja tips dan trik ya, mempersingkat waktu. Bismillah, tips umroh saat bulan Ramadan. Yang pertama, persiapkan kesehatan dengan baik. Punten Bapak, ini mungkin tadi masuknya ke teknis, tapi banyak sekali orang yang dia tidak mempersiapkan hal tersebut. Wabil khusus niat. Dulu saya bawa jamaah, pernah. Begitu saya bawa jamaah, Ustaz, udah pakai ihram, padahal udah manasik, udah ada pembimbingnya, udah diingetin. Tahu nggak Pak? Udah niat ngambil miqat, mau pergi umroh, dia lupa pakai peci. Pakai peci. Kira-kira saya tanya sama Bapak, kalau sudah niat ihram, niat umroh, boleh nggak pakai peci? Boleh nggak pakai minyak wangi? Boleh nggak bergiwah? Boleh nggak ngerokok?
Nah, nggak boleh. Karena Ustaz saya pernah nemuin gitu jamaah. Saya cari-cari kemana bapak itu, kok nggak ada. Begitu saya lihat ada di belakang bus, pakai kain ihram lagi ngerokok. Ya Allah, saya bilang akhirnya apa? Bayar, ya bayar. Ya akhirnya apa? Karena tadi, ya niatnya kurang mantap. Niatnya kurang mantap. Bagi bapak-bapak yang biasa merokok di sana, punten, tak kalah ihram tahan dulu. Begitu puasa ditahan dulu, jangan sampai merokok. Kondisinya dijaga. Saya pernah satu kamar dengan yang sepuh-sepuh. Jadi saya kalau jadi pembimbing yang sepuh-sepuh Ustaz Rahmat itu bareng saya. Saya bilang begini, pokoknya ikutin saya aja ya. Akhirnya Pak, kemana aja saya sholat, saya kemana diikutin sama dia. Satu kali saya bilang, jangan ikutin saya ya, saya mau qiyamul lail ya, saya mau punya waktu sendiri. Di sini aja diem ya, nanti saya jemput di hotel. Nggak mau Pak Ustadz, katanya takut. Saya ikut aja dah sama Pak Ustadz. Ya Allah, ikut aja ngintilin tuh Pak, ngintilin. Begitu saya lagi qiyamul lail, ini bukan riya, Allahu Akbar. Saya doa, saya kan juga pengen Pak ada waktu time sendiri, free, nangis, minta sama Allah, pengen mencucurkan air mata. Tapi kalau ada jamaah yang ikut kan saya malu Pak, dicolek sama dia. Pak Ustadz nangis ya? Ya. Pak Ustadz nangis ya katanya. Saya jadi kagak nangis Pak kayak gitu. Ya Allah, saya bilang gitu kan. Ini aki-aki kenapa lagi kan? Saya lagi nangis, dia nyolek, dia nanya lagi, Pak Ustadz kenapa nangis? Aduh, saya bilang ya Allah. Iya. Nah, ini aki-aki terus bersama saya Pak. Ya nggak apa-apa. Ikut saya terus. Terus. Ternyata Pak, dia kebiasaannya karena memang merokok, mulutnya asem. Setiap dia pergi, dikit-dikit dia makan permen. Walhasil di Madinah coprak, sakit. Saya layani dengan baik, kok nih makan, nih makan. Ya, taunya apa itu aki-aki? Ustadz, bubur kacang hijau ada apa enggak? Ustadz, bubur kacang hijau ada nggak di Saudi? Ada. Adanya di mana? Adanya di Madinah. Adanya di Madinah jauh. Itu juga saya bilang, kok jam segini mana ada yang jual kacang hijau? Saya bilang ini bukan di Indonesia. Udah makan dulu. Akhirnya apa? Dia dikasih obat dan sembuh. Nah, dari sinilah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan kesehatan dengan baik. Karena yang paling tahu kondisi kita itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua, ya atur jadwal ibadah dengan bijak. Jangan begitu, nanti kan ada Ustaz beda-beda. Ada yang dia langsung umrah di Makkah, ada yang dia di Madinah. Yang di Madinah jangan mentang-mentang, wah saya lagi di Madinah nih, udah saya pokoknya mulai aja, nggak pulang-pulang ke hotel, makannya udah nanti aja gampang, asal lo makan aja yang penting keisi. Jangan. Kenapa Bapak? Karena nanti cenderung akan sakit. Kondisinya berbeda. Tadi sudah dijelaskan di teknis, kondisinya sangat berbeda. Makanya kalau di sana itu Pak, yang harus kita tanamkan adalah lapangkan hati dan banyakkan sabar. Lapangkan hati dan banyakkan sabar. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang merasa tinggi dia bisa bayar sesuatu, dia sombong, itu notabene akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru orang yang sederhana justru dikasih jalannya Masya Allah luar biasa. Ada orang jamaah saya itu sholat di raudhah di samping saya. Ya, begitu saya sholat, Pak Bu, nih kebaikan langsung dibalas kebaikan. Ya, langsung dibalas kebaikan. Begitu dia kasih mau sedekah untuk orang yang bersihin makamnya Nabi, ya, amil di sana, dia kasih. Ternyata dia kasihnya salah Bapak. Tadinya mau ngasih 10 rial, tapi ngasihnya salah. Nyabutnya berapa? 100 rial.
Begitu pulang ke hotel nanya ke saya, Ustadz, katanya, kayaknya uang saya hilang. Lah kenapa Pak? Iya, ada 100 rial di kantong saya, tadi saya bawa, kok nggak ada, cuma 10 rial. Kayaknya Bapak salah deh tadi ngasih. Kayaknya Bapak ngasih 100 rial. Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya kayaknya 100 rial. Pantas itu, ambil senang banget. Begitu dikasih 100 rial, dia saling. Saya bilang, kok tumben ini? Biasanya kan kalau itu kan dikasih ya biasa aja ya, syukran gitu, makasih banyak gitu. Ini sampai salim-salim. Wah kenapa? Ternyata dikasih 100 rial. Kalau dikurskan sekarang 4.000 berapa? 400 ribu. Senang banget dia. Wah akhirnya apa? Itu memang orang sederhana. Ya akhirnya Pak Ustadz, saya nggak punya duit lagi. Udah tenang, nih pakai duit saya dulu. Wah baik banget Ustadz gitu kan. Nih pakai duit saya dulu. Ternyata Pak, ternyata diganti qadarullah. Ya, begitu saya belanja, ya, anterin jamaah, nih begini, ternyata dia dapat 100 real daripada jamaah yang lain lantaran dia sering membantu jamaah yang lain seperti ngangkat koper, bantu-bantu yang lain. Diganti langsung Pak 100 real, bahkan ditambah 50 rial jadi 150 rial. Masya, jadi kebaikan langsung dibalas dengan kebaikan. Masya Allah, karena di sana adalah faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke sana, mereka akan aman. Amannya tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi apa problem yang ada, kemudian hati kita sabar dan lapang. Lapang. Karena masing-masing punya ujiannya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesalnya, dan uang yang kita keluarkan, kita setorkan kepada PT daripada Jannah Firdaus ini, notabene tidak ada apa-apanya dengan pahala yang insya Allah akan kita dapat. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, khususnya ibadah umroh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pak, jangan cari tarawih yang singkat ya, karena di sana nggak ada tarawih yang singkat. Emang di Indonesia itu termasuk tarawih tercepat di dunia. Ada di daerah Jawa, tarawihnya cepat banget. Saya sampai pelajari itu dan coba saya ikuti. Ya di daerah sana. Ya coba saya tes dulu. Aku mau tahu ya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Wah, cepat banget. Ada nggak begitu? Ada. Sholat tarawih tercepat di dunia. Masya Allah. Kalau di sini kan kita nyari tarawih, Ustadz carinya yang paling cepat. Bahkan jamaah saya yang di sana ada bilang begini, Ustadz, saya mau tarawih di masjid sebelah. Kenapa Imam? Ustadz, yang di sini tarawihnya imamnya lama. Emang di sana cepat? Iya cepat Ustadz. Emang bagaimana sih cepatnya? Dia satu Fatihah satu nafas. Wah cepat banget. Satu Fatihah satu nafas. Nah kita tanya semuanya, Ustadz, antum min Mesir nam Qahirah nam. Nah di Mesir itu ada nggak tarawih tercepat? Paling lama berapa? Ya, paling lama 12 rakaat. 12 rakaat. Berapa jam kira-kira? Ya 2 jam. 2 jam tarawih. Di Indonesia ada yang cuma 7 menit. Iya kan? Tadi Pak, satu Fatihah satu nafas. Itu pun kata jamaah yang lain kurang cepat. Apa dia bilang? Udah tarawihnya di sini aja. Kenapa? Jauh lebih cepat daripada imam yang tadi. Ente imamnya di situ masih satu Fatihah satu nafas. Di masjid aneh, imamnya udah kagak nafas. Innalillahi. Jadi tarawihnya libur. Makanya cepat. Ya Allah, saya bilang ente bisa aja. Emang itu masjid ustadznya itu doang. Giliran ustadznya innalillahi udah nggak tarawih, libur, ustadznya kagak nafas. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan umrah kita dijadikan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan
jika 1 rakaat sebagai 1000 rakaat di masjid yang lain. Ya, gimana kalau kita tarawih juga tahajud waktu Ramadan, satu aja sebagai 1000 dari sini. Ya, harusnya jemaah sudah paham dan ambil manfaat dari situ. Masya Allah, tuh kalau di Mekah dikali lipatkan berapa ribu? Hah? 10? 100 ribu apa 10 ribu? 100 ribu. Kalau di Madinah berapa, Bu? 1000. Jadi pahalanya yang 1000 ya. Pahalanya yang 100 ribu. Jadi banyak sekali pahala-pahala yang ada di sana, fadilah-fadilah. Intinya saya tegaskan satu, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat karena yang lain. Jangan lihat karena ingin dipanggil haji. Jangan lihat ingin dipandang, oh dia habis umroh sering bolak-balik. Jangan. Yang pertama adalah niatnya karena Allah. Karena orang yang niatnya karena Allah, insya Allah bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik setelah kita pulang umroh. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini, silaturahim di sini, CEO kita, direktur kita bilang bukan hanya silaturahim pada hari ini, mudah-mudahan menjadi silaturahim kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. رب اغفر لي من جميع المعاصي والذنوب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم إلى طاعتك وارزقنا برهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.